Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang hukum waris dalam Islam. Ini materi kelas 11 tingkat MA. Oke, kita awali dengan pengertian dari ilmu mawaris. Dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata mirasun yang artinya harta yang diwariskan. Adapun mana istilahnya dalam ilmu tentang pembagian harta peninggalan, ini merupakan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi ilmu mawaris ini adalah ilmu tentang pembagian harta warisan bagi orang yang telah meninggal dan dibagikan untuk ahli warisnya. Ilmu mawaris juga disebut dengan ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata fariidah yang bermakna ketentuan, bagian atau ukuran. Ringkasnya, bisa dikatakan bahwa ilmu faraid atau ilmu mawaris ini adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Seperti biasanya rukun-rukun mawaris itu ada 3. Satu disebut dengan waris, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Jadi yang namanya waris itu adalah orang yang mendapatkan harta warisan. Perlu diingat di sini dan perlu juga dipahami dan kalian pahami betul-betul. Yang namanya waris itu adalah orang yang mendapatkan harta warisan. Yang kedua rukunnya mawaris itu adalah muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Ini adalah muwaris. Jadi orang yang meninggal itu disebut dengan muwaris, orang yang mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Yang ketiga adalah maurus. Jadi rukun yang ketiga itu namanya maurus. Maurus itu adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris. Jadi maurus itu adalah hartanya. Kita pahami lagi dari awal, waris itu orang yang mendapatkan harta. Muwaris itu orang yang mewariskan hartanya. Dan yang ketiga maurus yaitu ada hartanya. Jadi rukunnya itu ada 3. Waris, muwaris, dan maurus. Terus bagaimanakah hukum membagi harta warisan? Setiap muslim haruslah mentaati semua perintah atau larangan Allah sebagai bukti konsistensinya memegang aturan-aturan ilahi. Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturannya yang telah ditetapkannya. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naran, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, sedang ia kekal di dalamnya, walahu 'adzabun muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Ini terdapat surah An-Nisa ayat 14. Jadi peringatan keras bagi manusia, bagi hamba-hambanya yang melanggar aturan-aturan dari Allah yang telah ditetapkan. Rasulullah juga bersabda, "Aqsimul mala baina ahlil faraid ala kitabillah." Riwayat Muslim wa Abu Dawud. Aqsimul mal, bagilah harta warisanmu, baina ahlil faraid, di antara ahli waris, ala kitabillah, sesuai dengan aturan kitab-kitab Allah. Jadi di sini Rasulullah sudah menganjurkan bahwa kita harus membagi harta warisan kita sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, zakat. Jadi orang yang meninggal itu
zakatnya harus dikeluarkan dulu. Maka ketika masih belum dikeluarkan zakatnya, harta warisan masih belum bisa dibagikan. Yang kedua untuk belanja. Maksudnya belanja di sini adalah mengeluarkan untuk pengurusan jenazah. Mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan dan lain sebagainya. Itu kalau menggali kuburannya memakai upah. Biasanya kalau di desa-desa itu tidak ada seperti di desanya saya sendiri, itu tidak ada upah untuk menggali kuburan. Biasanya itu swadaya dari masyarakat. Yang ketiga yang harus dilunasi itu adalah hutang. Jadi yang harus tunaikan dulu yang pertama tadi zakat, yang kedua belanjanya, yang ketiga hutang. Jika mayat yang meninggal itu mempunyai hutang, maka hutangnya itu harus dibayar lebih dahulu. Pakai apa? Pakai harta warisan yang ia tinggalkan. Nah, yang keempat yang harus ditunaikan itu adalah wasiat. Nah, wasiat ini jika yang mayat meninggalkan wasiatnya agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Terus bagaimana hukum pelajari ilmu mawaris? Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang pelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tapi, jika dalam suatu daerah tidak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu ini, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosanya. Jadi hukumnya fardu kifayah. Itu menurut para ulama. Terus tujuan ilmu mawaris itu yang pertama adalah memberikan pelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islamnya. Yang kedua, menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil oleh orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Jadi itu tujuannya. Terus sumber-sumber hukumnya dari mana? Sumber hukum mawaris itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut ini beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Kita lihat dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 7, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun, mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa." Lirijali bagi orang laki-laki, nasibun ada hak bagian itu mimma tarakal walidan dari harta peninggalan ibu bapak, wal aqrabun dan kerabat-kerabatnya. Di sini dijelaskan bagi seorang laki-laki itu mendapatkan harta dari peninggalan bapak, ibu atau orang tua dan kerabat-kerabatnya. Walin nisa'i dan bagi perempuan nasibun ada hak juga mimma tarakal walidan dari harta peninggalan bapak, ibu dan wal aqrabun dan kerabatnya, mimma qalla minhu aw katsur baik sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa menurut bagian yang telah ditetapkan. Lalu di surah An-Nisa ayat 11 sampai 12 juga disebutkan di sana beberapa bagian-bagian yang harus diserahkan kepada ahli warisnya. Di sini sudah ketentuan-ketentuannya, bagaimana kalau orang laki-laki, di sana sudah dijelaskan semua. Kalian bisa lihat di surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa thnatayn falahunna thulutsu ma tarak ila akhirih. Itu mengenai sumber-sumber hukumnya. Jadi sumber hukumnya untuk warisan ini ada di surah An-Nisa ayat 7 ini tentang perintah-perintahnya, dan ayat 11-12 ini tentang pembagian-pembagiannya. Baiklah kita jelaskan lebih dahulu
yusikumullah, Allah mensyariatkan bagimu fi auladikum, untuk anak-anakmu, mislu hadil unsain, bagian seorang lidzakari, bagi seorang anak laki-laki, mislu hadil unsayain, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi dalam Al-Quran itu seorang laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, fauqas nataini, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang tinggalkan. Jadi kalau lebih dari 2, fa in kunna nisaan fauqas nataini, jadi perempuannya itu lebih dari 2, falahunna thulutsa ma tarok, maka bagian mereka itu 2/3 dari harta yang tinggalkan. Yang diingat, untuk laki-laki itu 2 kalinya anak perempuan, tapi kalau perempuannya itu 2, maka 2/3 dari harta yang tinggalkan. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuan itu seorang saja, jika perempuannya itu hanya 1, falahan nisfuh, maka ia memperoleh separuh harta. Jadi kalau perempuannya 1, hartanya jadi separuh. Jadi ini diingat, kalau perlu kalian catat. Wali abawahi, dan untuk dua orang ibu bapak. Jadi ini yang meninggal jika anaknya 2 orang ibu bapak. Likulli wahidin minhuma, bagi masing-masingnya itu as-sudusuh mimma tarok, 1/6 dari harta yang tinggalkan. Jadi bapak ibu itu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. In kana lahu walad, jika yang meninggal itu punya anak, jika yang meninggal itu punya anak, jadi kedua orang tua itu mendapatkan 1/6 harta dari yang ditinggalkan. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak, orang tuanya mendapatkan 1/6. Fa illam yakun lahu walad, jika yang meninggal tidak punya anak, muwarithahu abawahu, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, hanya ada orang tua, fali ummihi sulus, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jadi jika punya anak, ibunya ini hanya mendapatkan 1/3. Oke, sampai sini bisa paham? Fa in kana lahu ikhwatun, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, fali ummihi sudus, maka ibunya memperoleh 1/6. Jika yang meninggal itu punya saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Tapi mimba anti wasiyati yusi biha audain, ketika sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutang-hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Faridatan minallah, ini adalah ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini di ayat 11-nya. Kita lihat di ayat 12-nya, walakum nisfu ma tarok, dan bagimu
suami-suami, dan ini walakum, dan ini untuk laki-laki saja, untuk suami jika yang meninggal itu istrinya, untuk suaminya nisfu ma tarak, ini mendapatkan seperdua dari harta yang tinggalkan azwajukum, oleh istri-istrimu. Jadi suami itu mendapatkan seperdua, setengah harta dari harta yang tinggalkan oleh istri. Illam, tapi illam yakul lahunna walad, jika istri itu tidak mempunyai anak. Fa in kana lahunna walad, jika istri itu mempunyai anak, falakumur rubu'u mimma tarakna, maka mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Jadi kalau yang istri yang meninggal itu mempunyai anak, maka yang suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan. Tapi tetap mimba di wasiyati yusina biha audain, sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutangnya. Walahunnar rubu'u, para istri yang peroleh seperempat harta yang mimma taraktum, yang kamu tinggalkan, illam yakul lakum walad, jika kamu tidak mempunyai anak. Jadi seorang suami meninggal, istrinya itu akan mendapatkan seperempat jika tidak mempunyai anak. Perlu dicatat, sambil catat ya. Untuk istri yang tinggal suaminya itu mendapatkan seperempat harta jika tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum walad, jika mempunyai anak, ingat, jika mempunyai anak, jika mempunyai anak, falahunna sumunu mimma taraktum, maka para istri tersebut memperoleh 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau ada suami meninggal, istrinya itu mendapatkan 1/4 ketika itu tidak punya anak. Tapi ketika punya anak, maka istrinya tersebut mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Sampai sini bisa dimengerti ya. Tapi tetap mimba di wasiyatin tusuna biha audain, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutang yang meninggal tersebut. Wa in kana rajulu, jika seorang mati, baik itu laki-laki walaupun perempuan, kalatan aw imra'atun, bagi laki-laki atau perempuan, walahu akhun aw ukhtun, walahu akhun aw ukhtun, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masing itu adalah 1/6 harta yang ditinggalkan. Jadi jika ada seorang laki-laki meninggal atau seorang perempuan yang meninggal dan tidak ada ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi hanya punya saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka masing-masing itu mendapatkan 1/6 harta. Ingat, kalau ada laki-laki meninggal ataupun perempuan meninggal, tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, maka tidak meninggalkan ayah, tidak meninggalkan anak, tapi
mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka dia mendapatkan 1/6 dari harta yang tinggalkan. Ya, 1/6 saja. Fa in kanu aktsara min dzalik, bagaimana jika itu lebih banyak saudaranya? Fa in kanu aktsara min dzalik, maka jika saudara seibu itu lebih dari seorang, fahum syuraka'u fi thuluts, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Jadi sepertiga itu kan tadi 1/6. 1/6. Kalau misalkan 2 atau 3 itu masing-masing mendapatkan 1/3. Jadi itu di di syuraka fi thuluts itu dibagi rata lah. Jika ada 3 ya dibagi 3, 1/6-nya itu dibagi 3. Tuh. Sepertiganya itu dibagi 3. Tapi tetap imba'di wasiyati yusa biha audain, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar hutang-hutangnya. Nah, itulah yang terdapat di ayat 12. Adapun hadis Nabi yang mengatakan tentang sumber hukumnya ini, tadi sumber hukumnya dari Al-Quran, sekarang sumber hukumnya yang dari hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamul fara'idha wa 'allamuha fa innaha nisful 'ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yurfa'u min ummati." Rawahu Ibnu Majah wa Darqutni. Ta'allamu, belajarlah kalian al-faraidah terhadap ilmu faraid, wa'allamuha, dan ajarkanlah ilmu tersebut. Fa innaha nisful ilmi, karena sungguhnya ia nisful ilmi, merupakan setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in, ia merupakan ilmu yang pertama kali yurfa'u min ummati, dicabut dari umatku. Jadi Nabi Muhammad sudah menganjurkan bahwa belajar ilmu faraid itu bahwa kita dianjurkan untuk belajar ilmu faraid dan harus mengajarkan ilmu tersebut, karena berdasarkan hadis tersebut ilmu itu akan cepat dilupakan. Sekarang sudah banyak orang-orang yang sudah melupakan ilmu faraid. Di masyarakat kita itu sudah tidak berjalan lagi yang namanya ilmu faraid. Bahkan ketika ada membagi harta warisan itu sudah ya ini untukmu sudah dibagi-bagi seperti itu. Kita hanya punya kewajiban untuk mempelajari saja. Dan benar mungkin sekarang karena sudah banyak yang tidak mempelajari itu, maka ilmu tersebut yang pertama kali dicabut dari umatnya Nabi Muhammad. Ini berdasarkan dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Darqutni. Dan mungkin cukup sekian saja ulasan pertama dari bab mawaris ini. Kita akan lanjutkan di ulasan berikutnya. Kalau kalian masih belum memahami, bisa diulangi lagi dari awal. Kalau masih kurang paham, diulangi lagi dari awal. Karena belajar itu tidak hanya sekali mendengarkan, juga tidak bisa dipahami dalam sekali mendengarkan. Maka dianjurkan untuk mengulang-ulang lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di grup masing-masing. Insyaallah akan saya jawab. Sampai sini dulu. Pertanyaannya hanya sampai sini dulu ya. Untuk bab berikutnya nanti ini tentang sebab-sebab siapa sih yang mendapatkan warisan dan siapa sih yang menghalangi mendapatkan warisan. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.